langsung 1 menit ya. Ini aja. Dari Oke. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 tahun 2024 ini lumayan turun ya. Oke, di sini soalnya epoksida merupakan senyawa etersiklik di mana tubuh eter membentuk cincin siklik. Oke, kemudian cincin siklik 3 memberikan tarikan cincin atau ring strain sehingga senyawa epoksida jauh lebih reaktif daripada bentuk etersikliknya. Salah satu reaksi dari senyawa epoksida adalah reaksi pembentukan cincin atau bukan cincin, ring opening ya, berarti ini merah. Dalam suasana asam. Dalam suasana asam, senyawa 1,3 dimetil oksirana 1,1 ya, menghasilkan produk 2 metil propan 1,22. Akan tetapi dalam kondisi yang sama, 1,1 menghasilkan 2,2 dimetil diphenyl 1 ol ya. Oke. Oke, faktanya ini ilustrasinya ya. Jadi ketika itu diphenyl ya. Ketika metil ini digantikan dengan phenyl, reaksinya itu bukan lagi pembentukan diol, tetapi reaksinya adalah pembentukan alkena atau eliminasi. Gitu. Itu kalian bisa berikan sebagai pernyataan gitu ya. Jadi salah satu cara paling mudah menjawab soal adalah parafrase dari pernyataan yang ada dan kalian gambarkan ulang, kemudian nanti baru dijelaskan. Nah, ini dijelaskan kenapa reaksi pembuatan cincin 1,1 menghasilkan produk diol dan yang 1,1 diphenyl menghasilkan produk fenol. Oke, kita lihat dulu namanya. Nah, ini lumayan teori sih. Ini plus ya, bisa ditulis hapus saja, bisa ditulis 1, 2 plus, 12. Ini nanti hasilnya adalah nah, yang kedua plus ini menghasilkan materialnya. Oke. Kita coba dulu perkirakan bagaimana sih mekanisme pembentukan produk tersebut gitu ya. Oke. Nah, yang pertama nantinya epoksida itu pada kondisi asam dia itu akan terprotonasi ya. Jadi nanti oksigen pada epoksida itu akan menyerang si asamnya. Oke. Nah, setelah itu asam dia akan terprotonasi menghasilkan namanya, kalau mau bagus sih ditulis 1 opus ya, karena nanti biar yaitu melepaskan air gitu. Nanti ini mineral H+, mungkin bagusnya ini sih. Begini ya. Oke. Dua positifnya di sini,
Nah, ini nanti bakal ke sini. Nanti ini melepaskan H2O ya. Dihasilkan O, ini PB-nya masih ada 1, ini terikat H, nah positifnya pindah ke sini. Gitu. Nah, jadi pada saat kondisi pertama dia itu terprotonasi, kemudian nanti terdapat air ya, H2O dari sisa pelepasan tadi, yang dia itu bakal menyerang sisi yang tidak sterik gitu. Yaitu nanti bakal menyerang ke sini, nanti ini bakal masuk ke atas. Gitu. Nanti akan dihasilkan seperti ini. OH, ini nanti OH2 positif. Gitu. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan satu ya. OH, ini, ini nanti bakal diserang misal oleh H2O yang lain. Nanti ini bakal masuk, nanti dihasilkan asamnya lagi, terus dan dia itu menghasilkan produknya. Gitu. Oke, itu mekanisme untuk pembentukan yang pertama. Nah, kalau yang kedua, harusnya mekanisme hampir mirip, cuma nanti ada kecenderungan dia itu membentuk alkena. Ya. Pertama ini akan menyerang H+, nanti akan menghasilkan pH positif. Nah, ini nanti sepertinya bakal dia itu bakal langsung elektronnya lepas kayaknya. Sehingga dia itu membentuk pH ini nanti OH ini positif. Oke. Nah, nanti dari sini itu kan nanti ini ada air ya. Ini H2O. Positif. Nah, ini nanti dari H2O akan mengambil hidrogen alfa yang ada di OH gitu. Jadi nanti ada H2O. Nah, ini terbentuk alkena gitu. Kemungkinannya mekanismenya bakal seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi yang pertama, kalau kita lihat di sini nanti akan terbentuk apa namanya karbokation gitu. Jadi alasan pertama adalah adanya karbokation pada lewat Sanai. Kan Sanai kan ke UAP. Terus habis itu aku bilang fit call dong, fit call. Sorry mungkin bisa. Iya. Iya, Sanai di Itu siapa? Sorry, bocor. Oke, bisa off dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadinya dia itu ada karbokation pada karbon yang di dekat pH, gitu ya. Di sini dia itu tipenya adalah tersier. Gitu. Nah, di sini
itu terbentuk positif kan. Positif itu nanti akan terstabilkan muatan positif akan terstabilkan oleh resonansi dari dua cincin benzena. Gitu. Jadi itu sistemnya seperti ini. Ini nanti positif, ini OH gitu. Jadi alkena yang ada di sini dia tuh bisa pindah ke sini gitu, sehingga nanti akan terbentuk resonansi ya, menghasilkan produk ini alkenanya pindah ke sini, ini OH, ini positif nanti di sini seperti ini gitu. Jadi ini nanti akan menghasilkan resonansi ya. Nah ini nanti bisa kalian lanjutkan ya, bisa dikembangkan. Ini nanti bisa pindah ke sini gitu ya, sehingga nanti diperoleh resonansi OH, ini ada alkena. Oke, ini nanti alkena di sini, nanti positifnya pindah ke sini. Nah ini akan beresonansi ya, yaitu nanti ada dua panel sekaligus. Nah resonansi ini dia tuh membuat yang selain dia tuh tersier ya, selain dia tuh adalah karbokation tersier, dia tuh nanti ada resonansinya. Maka nanti ini cenderung kalau dia tuh ada fenil, itu akan karbokation sangat stabil. Gitu. Oke. Nah karena dia tuh stabil, dia tuh memilih kondisi tersebut. Gitu. Oke. Nah, berbeda dengan yang pertama ya. Yang pertama itu dia itu cuma tersier aja. Nah, yang pertama itu cuma tersier aja kayak gini. Misal mau dipaksa untuk itu ya. Cuma apabila misal pada kondisi ketika dia tuh membentuk ini, misal ini A positif. Nah, ini kalau nanti dia tuh dikasih, dia tuh cuma membentuk tersier gitu anggapannya. Nah, ini kurang disukai dibandingkan ketika dia tuh berbentuk fenil gitu. Karena stabilitas dari ini itu hanya dari tersier dan hiperkonjugasi gitu. Hiperkonjugasi itu nanti dari hidrogen yang ada di samping alfa karbokationnya gitu. Jadi ini kurang bagus gitu anggapannya. Sehingga nanti ketika pembentukan karbokation ini itu kurang disukai dibandingkan ketika dia itu membentuk fenil. Ketika dia itu cabangnya adalah fenil. Gitu. Nah, tetapi ya mau sestabil apapun karbokation, dia itu tetap lebih suka yang netral ya. Maka nanti reaksi ini dapat berlanjut di mana nantinya air ini akan bertindak sebagai ini ya, basa, yaitu bertindak sebagai basa gitu. Nah, itu akan bertindak sebagai basa, nanti akan menyerang si hidrogen alfa ya terhadap si karbokationnya. Jadi ini posisinya alfa. Ya, nanti akan membentuk alkena melalui mekanisme eliminasi. Ini akan terbentuk
H3 plus lagi. Tuh. Harusnya sih lebih ke situ ya. Jadi alasannya adalah kestabilan yang dihasilkan karena pada yang penil dia itu membentuk karbokation tersier yang ada resonansinya. Sedangkan ketika dia itu coba metil dia itu hanya dari tersier dan hiperkonjugasi. Gitu. Yang mana nanti hiperkonjugasi ini lebih lemah dibandingkan resonansi. Itu. Mungkin sampai sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Mana? Oke guys, ada yang mau tanya? Ini soal teori aja ya? Ini gampang. Yep, harusnya itu. Ada yang mau ditanyakan, guys? Kalau nggak ada, mungkin tolong konfirmasinya tidak ada, biar kita bisa lanjut soal selanjutnya. Belum ada, Kak. Oke, benar ya. Kita coba lanjut soal nomor 2. Sebentar. Soalnya penataan ulang benzilik ya. Komponen ulang benzilik merupakan suatu reaksi penataan bikarbonil menjadi turunan asam alfa hidroksi karboksilat. Oke. Reaksi ini pertama kali dilakukan oleh Justin von Liebig menjadi contoh pertama dari pengesahan penolong nyawa organik yang pernah didokumentasikan. Reaksi penataan ulang ini merupakan reaksi redoks bermolekul mana satu atom karbon teroksidasi sedangkan atom karbon tereduksi. Oksidasi tereduksi. Sarankan mekanisme reaksi pembentukan asam amino 2 hidroksi 2,2 di fenil asetat menjadi reaksi berikut. 2 hidroksi. Oke. Kalau nggak salah, ini nama lain penataan ulangnya adalah penataan ulang pinakol. Aku mungkin kasih tahu dulu ya referensinya. Pinakol sini. Ini kalau kalian mau bentuk ya pasti bisa sih. Oke. Ini ini modifikasi itu ya dia itu hampir mirip sama pinakol ya. Cuma nanti ada sedikit modifikasi. Ya mungkin ya ini buat kalian masuk tahu aja lah ya. Nanti ada semacam ini adalah bukan ulang pinakol. Gitu. Nah, di sini nanti dia tuh fokusnya adalah di reaksi protonasi ya. Protonasi itu nanti akan menghasilkan karbokation tersier dan nantinya akan terjadi migrasi gitu. Migrasi dari CH3 sehingga nanti akan terbentuk karbokation yang cenderung jadi lebih stabil dan nantinya akan terbentuk suatu keton yaitu pinokolon gitu. Nah, ini mungkin buat sekedar kalian tahu aja. Nah, kita mungkin coba agak berbeda ya dengan yang di sini. Karena, sorry, maaf ya, ini nggak nyambung sih. Pinakol itu untuk
diol gitu. Kalau ini beda ya. Sorry. Fokus aja. Kukira karena mirip aja gitu. Beda di situ. Oke, kita khusus yang ini aja ya. Oke. Sorry, saya nggak terlalu fokus. Oke. Ini diberikan reagennya. Yang pertama, kalian harus memahami dulu fungsi dari apa namanya? Angka 1 dan 2 ini ya. Jadi ini artinya dia tuh reaksi multi step ya. Jadi setelah tahap 1 selesai maka dilanjutkan dengan tahap 2 gitu. Berbeda kalau dia tuh dituliskan seperti ini. Ini HCl. Nah, kalau dia tuh dituliskan tanpa soal seperti ini, dia tuh artinya ini dalam bentuk campuran ya. Jadi ya udah nanti tinggal dicampur aja KOH, NaOH, HCl gitu. Oke, kayak gitu. Atau kadang artinya kalau misal dia tuh cuma kayak gini, MeOH, ini artinya MeOH-nya nanti ini bakal sebagai pelarut. Nah, ini biasanya nggak bisa. Kenapa? Karena KOH itu nggak larut dalam etanol. Ya, kelarutannya rendah sih, bukan nggak larut sih. Jadi agak ribet nanti reaksinya. Biasanya ada ya penambahan sedikit air gitu ya. Ya itu mungkin sekedar ya tahu-tahu aja lah ya. Oke, berarti nanti ini di sini metanolnya sebagai pelarut, kemudian nanti KOH ini yang kita fokuskan gitu ya. Ya seperti kita tahu KOH ini berarti dia itu adalah sumber dari OH minus. Jadi kalau kalian mau nulis OH minus saja ya boleh-boleh aja sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau kalian lihat keton gitu ya, keton senyawanya itu ada gugus fungsi karbonil ya. Atau di sini dia itu adalah yang keton. Nah, keton itu yaitu cenderung bersifat elektrofil. Cenderung sifat elektrofil. Elektrofil. Maka nanti dia itu cenderungnya kalau ketemu nukleofil atau suatu basa itu nanti akan diserang gitu ya, bukan menyerang. Ya, bisa aja tergantung ketemunya siapa sih. Spesiesnya apakah elektrofil atau nukleofil. Nah, di sini kan kebetulan ketemunya adalah nukleofil. Gitu. Maka nanti langkah pertama yang dapat kalian lakukan adalah melakukan penambahan. Oke, nggak bisa juga ya, lanjut di situ ya. Ya, kalian nanti akan melakukan penambahan nukleofil terlebih dahulu pada si struktur keton. Nah, di sini kan nggak ada perbedaan ya, maka kita coba attack langsung. Nanti dia itu akan menyerang si atom karbon ya. Kenapa? Ya karena oksigennya kan negatif ya. Oksigen negatif, maka karbonnya yang positif. Maka nukleofil itu kan yang negatif, maka dia itu nyerangnya yang positif. Gitu. Maka nanti ketika dia itu menyerang, kita tahu bahwa ikatannya itu nanti menjadi 5. Maka itu melanggar aturan oxid ya. Maka nanti ini harus diserahkan elektronnya ke si oksigen. Maka nanti ini akan menghasilkan pH O negatif. Di sini terikat OH. Terus pH. Oke. Nah, di sini dia itu terbentuk suatu intermediate ya, tetrahedral yang dia itu bermassa negatif. Gitu. Sebenarnya kalau kalian mau lakukan protonasi itu bisa ya, karena di situ ada hidrogen dari suatu metanol yang mana itu nanti bisa memprotonasi. Cuma kalau dari aku kayaknya ini lebih memungkinkan adalah terjadi pemutusan ikatan dulu. Kenapa terjadi pemutusan ikatan? Karena ya gugus seperti ini nggak terlalu kuat ya.
Sehingga nanti kemungkinan sih dari aku ini bakal turun kembali, gitu ya. Kemudian nanti kita akan memilih sebenarnya apakah oksigen yang di sini yang akan putus ataukah yang penilnya yang akan putus. Gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Yang mana yang bakal putus? Gimana? Yang mana yang bakal putus? Halo guys, ada yang bisa bantu? Bebas saja. Yang penil. Yang warna apa? Yang penil. Yang penil ya. Jadi pemilihannya adalah yang penil yang bakal putus. Gitu. Kenapa bukan yang OH? Karena ya buat apa OH-nya masuk kalau dia itu diputusin lagi gitu. Paham nggak? Ya, jadi kalian udah masukin tapi mutusin lagi gitu. Kind of wasting time ya. Sebenarnya itu ada kemungkinannya juga, cuma wasting time gitu. Oke, sehingga nanti ini akan terjadi pemutusan, maka dihasilkan gugus sebelah sini OH, dan di sini nanti on pH gitu ya. Nanti ini kehilangan pH nih gitu. Sorry ya. Oke. Nah, ini kan udah agak mirip nih, gugus karboksilatnya udah ada, ya kan? Ke atasan ya. Di sini kan udah ada nih gugus karboksilatnya udah kebentuk ya. Maka nanti PR kita adalah terkait penambahan si nukleofil si pH, karena ya Pak, pH ini dia tuh belum stabil gitu. Oke? Okay? Karena dia itu bermuatan negatif, maka nanti ini akan cenderung bertindak sebagai nukleofil dan nantinya akan menyerang si elektrofil. Nah, seperti yang kita tahu, asam karboksilat itu sifat elektrofilnya lebih lemah dibandingkan dengan apa namanya karbonil gitu. Maka nanti ini akan cenderung lebih menyerang ke ketonnya gitu. Sehingga nanti dengan cara yang sama ini akan naik gitu. Maka nanti akan dihasilkan pH pH O negatif itu. Karena nanti ini akan bermuatan negatif. Itu. Nah, sampai sini itu untuk tahap 1 udah selesai sebenarnya. Baru kita lanjut ke tahap 2 di mana nanti ini udah terbentuk intermediate, ya, ini cukup stabil. Ini baru kita reaksikan dengan H+ dari HCl. Maka nanti ini akan menghasilkan produk, ya, produk. Gitu. Jadi ini tinggal di terang aja. Oke, jadi nanti produknya. Tuh. Jadi fungsi H+ ini istilah dalam bahasa organiknya adalah sebagai work up. Work up itu adalah usaha kita untuk membuat produk ini lebih terbentuk maksimal. Sebenarnya kalau dibiarin aja, produknya nanti terbentuk sendiri kok. Dia itu nanti akan menyerang si metanol. Cuma kalau kalian tambahkan asam, kalian nanti produknya lebih maksimal. Gitu. Itu sih. Oke, itu untuk nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti mirip ya sama yang atas, cuma yang atas itu kalau dia itu pembentukan karbokation, kalau yang ini pembentukan yang negatif, gitu. Bedanya di situ. Dan aku salah, ingat yang ini ya. Aku kira agak mirip aja, ternyata bukan. Oke, itu untuk nomor 2, ada yang mau ditanyakan?
Belum, Kak. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nanti untuk kata-katanya kalian bikin sendiri ya. Kemudian tuh kalian coba ulang-ulang aja dan pahami proses alurnya. Oke, karena ya boleh sih kalian cuma ngasih mekanismenya aja, tapi langkah lebih baiknya kalian setelah kalian menggambarkan mekanisme, kalian jelaskan tahap demi tahapnya berdasarkan apa yang kalian lakukan. Jadi yang pertama adalah OH-nya nyerang, itu berarti OH-nya berjalan sebagai nukleofil, karbonilnya berjalan sebagai elektrofil. Dan nanti akan dilanjutkan, O-nya akan balik ya, elektronnya balik, menghasilkan karbonil, dan nantinya akan terjadi pemutusan ikatan. Nah, nanti ada dua kemungkinan, yang OH dan yang pH. Dan nanti dicari yang dia tuh yang pH gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau nanti OH yang pergi, dia tuh akan menghasilkan produk yang sebelumnya, dan itu nggak worth it gitu ya. Walaupun sebenarnya kompetisi itu tetap ada gitu. Itu nanti dibahasakan sendiri ya, tolong nanti untuk recordnya dihitung aja. Kita lanjut nomor 3. Asam karboksilat dapat dibuat melalui beberapa cara. Dua diantaranya adalah dengan reaksi Grignard gitu ya, karboksilasi atau hidrolisis nitril. Tuliskan reaksi pembuatan asam karboksilat berikut dengan salah satu cara tersebut ya. Jadi kita milih antara karboksilasi atau hidrolisis nitril gitu. Oke. Yang 3A, senyawa asam 2-metil butanoat. Oke, kita buat dulu asam 2-metil butanoat. Kita gambar butana dulu, 1, 2, 3, 4. Kita kasih OH, berarti ini udah jadi butanoat. Kita kasih 2 ya, berarti di sini 2 metil. Oke. Itu konstituen kecil angelika apalah itu. Ya intinya ini tambahan aja ya. Jika dibuat dari 2 bromobutana. Oke, kita lihat dari 2 bromobutana, berarti butana ya, butana bromo R gitu. Oke, ini untuk yang A. Yang B, asam 2-hidroksifenil asetat adalah asam monokarboksilat hidroksi yang merupakan asam asetat di mana asam asetat di mana salah satu hidrogen metilnya digantikan oleh sebuah gugus 2-hidroksifenil. Ini merupakan metabolit fenilalamin dan yang jelas ya. Intinya itu ya, asam 2-fenilhidroksi dapat dibuat dari senyawa 2 bromo metilfenol ya. Jujur nggak jelas ya. Oke, intinya kita gambar itu dulu ya. 2 bromo metilfenol. Oke. Etil ya, bromo etil ya. Kan itu kan. Jadi kayak gini ya. Ini si produknya dulu. Nah, dari ini BR, ini O. Oke, ini adalah 2 bromometilfenol. Oke, jadi yang ininya jadi cabang kompleks ya, karena rantai utamanya adalah si fenolnya. Oke, nah di sini sebenarnya tipenya sama sih. Berikut dengan salah satu. Oke, ini harusnya milih ya, bebas ya, jadi nggak ada limitasi. Nggak ada kelebihan antara dua metode tersebut gitu. Jadi
apa ya, kayak bebas gitu, bebas aja kalian mau pilih yang mana. Kalau saranku adalah gunakan minimal satu, ya dua-duanya lah gitu, dua metode tersebut untuk salah satunya gitu. Jadi adil gitu, kalian tahu dua-duanya. Tapi kalau kalian terpaksa pahamnya cuma satu, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin kita mulai dulu yang dengan A. Kita coba dengan yang Grignard. Oh, ini ada limitasinya ternyata. Oke, yang atas ini nanti akan cocok menggunakan Grignard dekarboksilasi. Gitu. Kalau yang A. Kenapa? Nanti Grignard itu ada limitasi gitu ya. Oke. Nah, Grignard ini nanti akan kita mulai dari 2 bromo ini ya. Kita akan reaksikan dulu dengan Mg dalam ether kering ya, Et2O, sehingga nanti dia itu akan membentuk apa namanya, organologam ya, MgBr. Nah, ini nanti bertindak sebagai nukleofil gitu. Kemudian kita reaksikan dengan karboksilasi. Karboksilasi itu nanti menggunakan karbon monoksida gitu. Ya harusnya menggunakan karbon monoksida, terus dia itu dikasih asam kalau nggak salah. Ya, plus. Oke, bentar aku akan lupa dia tuh pakai itu enggak. Oh, CO2 ya? Sorry, CO2, sorry, maaf. Karbon monoksida ya. CO2 ya, sorry. Jadi nanti dia tuh akan menyerang si karbon dioksida, gitu ya. Nanti kalian bisa cari mekanismenya. Intinya itu tinggal menyerang dan nanti dia tuh menghasilkan karboksilat yang dia tuh masih bermuatan negatif gitu. Jadi nanti produknya bakal seperti ini. CO bagusnya kayak gini ya. Oh negatif gitu. Nah, nantinya fungsi dari asam itu akan menghidrolisis gitu. Bukan menghidrolisis, work up lah ngapain. Kalau ini diganti ke sini itu boleh. Gitu. Tapi nanti kalau kalian mau gabung langsung jadi produk juga nggak apa-apa ya. Gitu. Itu untuk yang Grignard. Jadi yang A itu cocok untuk Grignard, tapi ini boleh pakai netral juga. Boleh juga dengan yang nitril hidrolisis ya. Gitu. Nah, kalau yang B ini tidak bisa dengan Grignard. Gitu. Kenapa? Karena di sini ada gugus fungsi fenol gitu ya. Di mana ini sifatnya adalah asam. Gitu. Nah, asam bertemu basa dari Mg ether itu Mg Et2O ini tuh nggak bisa. Ini nanti akan terbentuk malah reaksi asam basa. Reaksi asam basa. Nanti produk Grignard kalian nggak bakal terbentuk. Gitu. Jadi ini kalian nggak bisa dekati dengan penggunaan Grignard. Jadi nanti kalian mau nggak mau harus pakai apa namanya nitril gitu. Dimana nantinya kalian akan menggunakan nitril yang berupa nukleofil ya. Ini Br, ini OH, ini nanti akan diserang oleh NaCN gitu ya. Dimana nanti ini akan bertindak sebagai nukleofil, CN-nya bakal menyerang ke karbon yang positif di situ dan nanti ini akan lepas sehingga nanti ini akan lepas sebagai NaBr gitu ya. Nantinya menghasilkan NaOH ini nanti CN gitu.
Nah, nanti dari sini baru di hidrolisis ya pakai H2O A+. Gitu. Nanti bisa juga hidrolisis pakai basa ya, cuma bagusnya itu dengan asam. Kenapa ya? Karena di situ ada OH-nya juga, nanti itu juga lebih terprotonasi gitu. Sehingga nanti ini hasilnya adalah produk yang diinginkan. Gitu. Oke. Itu untuk yang B. Jadi gitu ya. Cuma ini kalian harus aware di sini sih. Gitu ya. Untuk nomor 3, aman ya harusnya ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung unmute aja, atau ya bebas lah kalian atur. Oke, kita langsung nomor 4. Oke, ini nomor 4, suatu senyawa aromatik A, Oke, aromatik A, memiliki rumus C7H5N ya. Oke, koreksi kalau aku ada yang salah, cuma aku kebacanya C7H5N ini. Aku bacanya itu ya. Nah, langkah pertama kalau kalian punya rumus molekul, kalian hitung IHD ya. Rumus IHD adalah 2C tambah 2 min H min X plus N bagi 2. Berarti 2 kali 7 tambah 2 min 5. Itu 5 kan ya, bener ya? Nggak kelihatan aku. 1 bagi 2. Berapa tuh? 14, 16, 16 kurangin 4. 14 ya. 14 bagi 2, 7. Gede banget ya. Agak aneh. Itu yakin 5. Ada yang bisa bantu nggak nyari itu apa? Angka berapa? Oke, tolong ya kalau yang bisa bantu dicarikan itu apa. Oke, ditemukan oleh Herman Velling, bau khas almond. Seorang ilmuwan melakukan hidrolisis senyawa. Nah, ini ada kata-kata hidrolisis. Berarti kemungkinan besar itu ada nitril. Ada nitrilnya. Dan biasanya, ini ada N-nya juga ya. Apa namanya? Kalau IHD lebih besar dari 7, memang ada aromatik. Lebih besar dari 4, ini nanti tandanya adalah ada aromatik. Tanda aja, tapi bisa yang lain. Ini cenderung ada aromatik. Gitu. Nanti akan diperoleh produk B. Dalam eksperimen lainnya, reaksi hidrogenasi katalitik senyawa A akan menghasilkan produk C. Pemanasan produk B dan C menghasilkan produk B. Menghasilkan ini C14 13 ya, 13. Justru nggak baca ya aku. NO gitu. Oke. Kalian hitung IHD-nya juga. Berarti ini 2 kali 14 tambah 2 min 13 plus 1. Jadi 2. Berapa tuh? 28, 30 kurang 12. 10 kurang 12. 18 ya, 18 berarti 9. Oke. IHD-nya 9. Tentukan struktur produk dan nama IUPAC dari senyawa ABC. Oke. Kita punya senyawa A dulu. Hah? Gimana? Kak, yang IHD yang pertama tuh 6 atau 7 ya? 2 kali 4, 7 kan 14. 14 tambah 2, 6. 16. 16 kurang 4, 14 kan? 14 bagi 2, 7 kan? Itu enggak Adanya 12 bagi 2 ya, Kak? Oh, 12? Kan 4. 16 kurang 4. Oh ya, sorry. maaf. maaf. Oke, sorry ya. 6 ya. Ngawur. Ya, gitulah ya. Kadang otak sudah downgrade ya. Sorry. Maaf. Oke.
Benar ya, 6 ya. Itu yang 9. Oke, masih sama. Itu nanti otomatiknya ada 4. Dan itu kemungkinan besar ada alkuna. Maksudnya ada alkuna. Oke. Ya, kalau alkuna ada nitril gitu. Ini kita coba propose ya untuk yang C7. Yang A, dia itu adalah C7. Berarti dia itu ini. Ini kan C6. Nanti dia itu C7 ya kemungkinan besar dia itu mengikat nitril. Itu. Terus ini IHD-nya itu 4. Nah, ini itu 3. 2, sorry. Oke. Sehingga nanti total IHD-nya adalah 6. Berarti sesuai ya. Gitu. Ini adalah produk A. Gitu. Nah, ini akan dihidrolisis. Berarti H2OH+. Ini akan menghasilkan produk B ya. Menghasilkan produk B. Ya, hidrolisis nitril, maka nanti akan diperoleh asam karboksilat. Gitu. Oke. Ini adalah produk B. Kemudian di sini tadi dihidrogenasi ya, katalitik senyawa A menghasilkan produk C. Nah, di sini ini dihidrogenasi katalitik, berarti ya anggaplah H2 kat, gitulah. Makanya C itu katalitik, tapi katalitiknya kita nggak tahu ya, udah tulis saja katalis gitulah. Nah, ini ciri-ciri produk yang D itu kan gabungan dari C dan B ya. Nah, itu ada nitrogennya. Padahal kalau di hidrolisis itu udah nggak ada nitrogennya. Berarti nitrogen itu berasal dari si nitril gitu. Oke. Maka nanti ini dihasilkan dia itu adalah amina. Gitu. Maka nanti ini dihasilkan Na2. Gitu. Nah, baru ini adalah produk C. Nah, produk B dan C ini direaksikan. Gitu. Direaksikan nanti membentuk produk B yang dia itu ada nitrogennya gitu. Jadi rumusnya itu bisa buat kin ya. Nanti kalian bisa jelaskan dengan menganalisis rumus. Biasanya penjelasan paling enaknya di situ. Nah, ini kalian tahu ada amina, ada asam karboksilat ya, dan nanti oksigen di produk kan tinggal 1 ya. Maka nanti ini terbentuk reaksi amidasi. Maka nanti produknya adalah ini NA2 NA jadinya ini kayak gini aja lah. Kayak gini aja. PH gitu lah. Oke. Dan ini nanti kalau kalian hitung IHD-nya ini 4 ya, ini juga 4, ini 1. Nah, berarti dia tuh IHD-nya jadi 9. Itu buat konfirmasi. Gitu. Berarti itu nomor 4 reaksinya seperti itu. Di sini kan nggak perlu paham mekanismenya ya, jadi nggak usah kalian jauh-jauh nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kalian paham mekanismenya dan kalian mau tulis dan waktunya masih ada, nggak apa-apa juga. Siapa tahu dapat nilai tambahan. Itu untuk nomor 4 aman sampai di sini guys. Aman, aman ya. Kalau aman kita lanjut nomor 5 soal terakhir. Bantulah ilmuwan Richard untuk melengkapi skema reaksi berikut. Oke, ini tinggal hafalan produk aja dan ya kalian juga harus hafalan reagen ya, dan kalian harus tahu masuknya kemana gitu. Yang pertama di sini ada MCGA. Ini adalah reaksi khas untuk pembentukan epoksida ya, epoksidasi. Berarti nanti ini alkena akan berubah menjadi epoksida. Kita tinggal gambar, set. Sudah selesai. Terus di sini ada
Grignard. Grignard itu adalah suatu nukleofil, dan nukleofil itu bisa berbentuk sebagai basa juga ya. Nah, di sini dia tuh nukleofilnya adalah si CH3-nya. Maka nanti ini, oh ya, kita tahu juga epoksida itu adalah elektrofil. Maka nanti ini akan menyerang. Bebas ya, karena ini simetri. Maka nanti produknya akan terbentuk suatu, anggaplah di sini nanti CH3, yang satunya adalah alkohol. Gitu. Nanti sebenarnya dia tuh terbentuk negatif dulu, cuma kan di sini ada asamnya ya, udah di walk up gitu. Oke. Kemudian di sini nanti ada PCC. PCC ini adalah reagen untuk oksidasi. Gitu. Maka nanti di sini alkohol akan teroksidasi karena dia itu sekunder, ya, maka nanti akan terbentuk keton. Oke. Seperti ini. Ini CH3. Kemudian di sini ada suatu nukleofil, tapi dia itu dari hidrida, gitu ya. Maka nanti ini akan terjadi reaksi apa ya namanya, adisi apa ya? Aku lupa jujur nama spesifiknya, jujur aku lupa. Mohon maaf banget. Tapi ini adalah hidrida yang dia itu nanti akan menyerang hidrogen yang dia itu sifatnya asam. Nah, NaH ini nanti lebih ke yang hidrida ya, atau nukleofil yang dia itu small atau kecil gitu. Sehingga kalau dia itu kecil, dia itu bisa menyerang hidrogen yang ada di sini. Di sini kan masih ada hidrogen gitu. Jadi nanti akan bisa cenderung masuk ke situ. Atau bisa juga dia itu menyerang ke yang sebelah kirinya gitu. Kalian bisa bebas ya, mau coba tentukan yang hijau atau yang biru gitu, bebas. Nggak ada permasalahan di situ. Cuma aku lebih prefer kalau dia itu yang kalian gunakan adalah yang biru dulu gitu. Jadi kalau kalian menggunakan NaH, kalian nanti gunakan yang biru. Tapi kalau ini diganti dengan LDA, ya, LDA itu sama penghasil hidrida, cuma ini nanti akan suka sama yang hijau. Gitu. Oke. Sehingga nanti ini nanti akan terbentuk N0 ya. Jadi oh ya, regen 1 itu pembentuk N0 gitu ya. N0 itu nanti ini nggak usah kalian eksplisitkan ya. Ini langsung aja misal nanti itu diserang ya. Nanti ini akan terbentuk N0, dia itu nanti kayak gini. Ini nanti ada O. Gitu. Oke. Ini adalah N0. Nolat sih lebih tepatnya ion nolat. Ini nanti yang dari reaksi 1. Nah, reaksi 2-nya yang CH3Br itu adalah reaksi adisi si ininya gitu. Nanti ini akan turun, ini nanti akan menyerang si CH3, ini akan dikasih. Sehingga nanti produk yang di sini adalah ini. Gitu. Kemudian nanti di sini apa ini? Ini apa guys? Itu apa guys? Apa itu? Hah? Apa itu? Itu seperti sensor yang kayaknya ini diol ya, ini diol kayaknya ya. Cuma aku jujur nggak tahu ini sampingnya apa. Gitu. Kalau ada yang bisa bantu itu bagus banget ya. Tapi aku asumsikan aja itu adalah diol ya. Oke. Nanti kalian coba perbaiki aja. Intinya adalah ketika itu terbentuk diol dan nanti kalian punya keton dan ada asam, itu nanti adalah pembentukan asetal. Pembentukan asetal. Nah, buat contoh aja ya. Misal diolnya adalah seperti ini. Misal aja. Oke. Maka nanti produk yang dihasilkan adalah seperti ini. Ditambah yang keton tadi ya. Oke. Ini hasilnya adalah seperti ini.
gambar ulang yang ini. O, ini nanti akan terikat pada si cincin lima. Misal, itu. Ini adalah produknya. Di sini juga kelihatan ya, oksigennya jadi ada 2. Oke. Itu ya, nanti kalian itu coba sesuaikan lagi, itu jujur aku nggak kelihatan. Maaf banget ya. Terus, ini ya, itu misal kalau ini yang NaH, itu nanti bakal bentuk seperti itu. Kalau kalian mau udah terlanjur ngambil yang hijau juga nggak apa-apa sih, harusnya nggak terlalu disalahin ya. Nilai kalian juga masih lumayan lah harusnya. Tuh. Yang penting kalian masih bisa menjelaskan. Itu sih itu untuk tahun 2024. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys? Aman? Halo? Aman nggak, guys? Aman ya? Kalau aman, mungkin dari aku sekian dulu. Mohon maaf karena kebetulan aku ada acara. Terima kasih. Kita lanjut di pertemuan kedua ya. Untuk bahas tahun selanjutnya, untuk tahun 2024 sudah selesai sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikut nanti aku share di grup ya. Bye-bye. Semangat ujiannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak.